kedatangan dua materi ini yang sangat spesial hari ini. Mungkin sebelum itu silakan Mas kita sebutkan kurikulum vitae-nya dulu ke audiens biar pada kenal juga. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil. Saya dari kelas 11-8 di SMA 2 SMAN 2 Bangkalan. Jadi saya di SMA 2 Bangkalan itu aktif di organisasi Rohis, itu bagian hadrah dan MTQ. Nah, untuk kesehariannya ya Mas, itu saya biasanya aktif ketika doa nih di pagi hari, terus azan pas duhur seperti itu. Jadi, untuk punya jadwal tersendiri. Ya, kayak dibagi-bagi gitu Mas. Nah, terus untuk prestasi alhamdulillah saya pernah menjuarai tartil nasional, terus tartil secara online juga nasional di Bojonegoro juga Mas. Hebat dong, tepuk tangan. Masih sama-sama belajar Mas. Terus selanjutnya nih, Mbak silakan diperkenalkan dirinya dan lain-lain sebagainya biar pada kenal juga audiens nih. Saya Quratul Aini dari kelas 11-2 dari SMA Negeri 2 Bangkalan. Saya ini ikut organisasi di SMA ini tuh Rohis, yaitu kajian Islam. Nah, kalau dalam keaktifan di kajian Islam ini, alhamdulillahnya kalau kajian Islam itu lagi ngadakan lomba ya alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Masya Allah. Walaupun gak juara satu. Gak apa-apa. Yang penting kan berani mencoba gitu. Ya. Ikut kan sudah menang kan. Bener banget. Jadi host kita ini spesial banget kali ini. Satunya kita dari MTQ, yang satunya kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Berbincang Ramadan SMA Negeri 2 Bangkalan. Teman-teman, ada tamu spesial nih kali ini. Inilah dia, pilar semada. Kita sambut Ahmad Nabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga gak kalah penting nih siswi cantik dari SMA Negeri 2 Bangkalan yang tahu banyak tentang agama ini. Kita sambut Quratul Aini. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Ramadan kali ini ya. Berkah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal Ramadan nih, gimana sih Ramadan menurut kalian nih? Kalau Ramadan ya sudah pasti identik lah dengan puasa kan ya. Pasti itu. Nah, puasa sendiri itu gak cuman nahan lapar dan haus aja, tapi semua badan kita itu berpuasa, kayak dari mata, mulut, kaki, tangan, bahkan telinga pun kita berpuasa. Berpuasa gimana itu? Bukan berpuasa dari makan dong, maksudnya mata nih, bukannya mata gak makan kan ya, tapi mata itu kayak menahan untuk tidak melihat hal yang kotor. Terus dari mulut sendiri nih. Mulut itu kita menahan buat kita nggak berbicara hal-hal yang kotor atau tidak menggibah nih, apalagi cewek-cewek nih kayak mbak-mbak tuh di sana kan ya. Parah ini kalau cewek-cewek ini ya kan. Kalau menggibah tuh udah 1 jam tuh kurang. Iya, apalagi sekolah masuk ya kan. Tempat bergibah itu Iya kan? Sekolah itu gak ada bicara Libur 1 bulan libur. Libur nih? Libur. Gak mungkin dong kayaknya libur. Soalnya manusia kan hawa nafsunya tinggi. Jadi Kalau siang libur. Kalau siang libur. Iya. Kalau malam Beda lagi kan. Terus gimana nih Ramadan kali ini? Banyak nih siswa-siswa yang banyak mokel gitu. Banyak warung yang buka nih, siswa-siswa pulang sekolah tuh langsung bukan ke rumah. Belok ini kok. Belok sendiri biasanya motor. Iya, belok sendiri motornya, rusak katanya. Iya. Itu gimana? Kalau bagi saya Mas, itu pastinya sama-sama salah dari siswa, warung, bahkan dari pemerintah sendiri itu sama-sama salah. Dimana warung itu salahnya dia mau membuka warungnya ketika siang di bulan Ramadan. Nah, sedangkan siswa sendiri itu tidak bisa menahan dirinya sendiri. Nah, sedangkan pemerintah itu mereka tidak bisa menekankan kepada warung-warung tersebut untuk menutup di siang harinya. Tapi kan pemerintah tuh udah nekenin, setahu saya, udah ngasih kebijakan kalau di bulan Ramadan tuh nggak boleh buka. Tapi sayangnya warung-warung itu biasanya menggunakan alasan bahwa mereka ngebuka untuk orang yang muslim. Jadi akhirnya orang muslim tuh juga ikutan makan dong kalau gitu. Kalau itu kan kurang tekanan saja Mas. Kan Ramadan kan bulannya ibadahnya orang berpuasa. Harusnya pemerintah kayak ngasih waktu buat ngasih keamanan dong buat umat muslim. Kayak
kalau warung-warung tuh dipantau buat nutup gitu. Sedangkan untuk non Islam itu kita bisa berbelanja di supermarket. Di sana kan namanya aja kan super kan, pasti sudah lengkap di sana kan, seperti itu. Tapi gimana nih kalau tanggapan kalian nih? Ada non Muslim itu merasa mereka terdiskriminasi gitu. Jadi mereka pengennya makan soto tapi sayangnya warung tuh di siang hari tuh ditutup. Itu gimana menurutnya? Bagi saya sih itu Mas, kan apa ya, di Indonesia kan namanya juga kan negara demokrasi kan, kita harus bisa bertoleransi lah. Walaupun andai kata di supermarket mahal lah ya, kan ongan cuman sebulan kok, dan itu pun warung-warung itu tutup gak sampai full 1 hari kan, nanti pas menjelang buka pasti takjil buka gitu kan. ya? Nah apalagi takjil nih, takjil itu biasanya habis sama orang non muslim Mas. Ya tapi kan itu buat meningkatkan toleransi juga. Gak gitu juga Mas, kan kasihan yang berpuasa kan ya, bisa toleransi lah. Iya sih. Ya. Tapi ya gimana lagi, namanya juga orang UMKM lah ya. Ya. Pengen ngambil untung Ya. ya. Mereka ngelakuin segala hal gitu. Ya gak tahu itu hal benernya. Nah, terus gimana tanggapan yang buat siswa nih yang tetap aja mokel gitu, walaupun udah ditegesin kayak gini kayak gitu sama gurunya, sama orang tuanya gitu tuh. Siswa yang kayak gitu gimana sih cara ngubahnya gitu? Bagi saya kayak dikasih sosialisasi gitu Mas di sekolahnya, kayak ditekankan buat untuk ayo langsung pulang gitu. Nah dari itu sendiri harus mempunyai kesadaran sendiri Mas, kayak kita itu harus memiliki keimanan yang kuat. Misalnya apalagi di bulan Ramadan nih, kayak saya sendiri apa ya, kayak dari bulan-bulan yang sebelumnya itu di bulan Ramadan ini buat ngaji tuh kayak lebih bersemangat gitu Mas. Jadi ada dorongan tersendiri ini. Ya, soalnya kan kayak bulannya tuh emang bulannya turunnya Al-Quran gitu Bulan Mas. penuh berkah Iya. lah ya. Terus kan ada siswa nih yang pernah nanya ke saya gitu. Itu tuh gimana sih kalau kita tuh tidur kan dapat pahala nih katanya orang. Tapi sayangnya tidurnya tuh dari habis sahur, bangunnya maghrib. Jadi mereka sahur maghrib gitu. Jadi gak kerasa. Itu gimana tuh? Itu dapat pahala atau menurut saya itu kan tindakan sia-sia gitu. Menurut Mbak sendiri atau Mas gimana? Latihan mati. Kan mati Mas. Astagfirullahaladzim. Kan Kan pastinya iya. gak dapet pahala sih kan. Terus Iya. kenapa itu kok bisa gak dapat pahala? Kan ada orang yang menganjurkan buat tidur di bulan Ramadan gitu. Dan itu kan ada hadisnya juga. Untuk hadisnya itu Mas itu palsu. Bahkan di hadis palsu saja tidak ada. Karena itu hanya kayak motivasi lah buat orang-orang yang sering maksiat di siangnya Ramadan itu untuk tidur. Kenapa? Untuk menjauhi maksiatnya. Jadi dihitung ibadah. Akan tapi sekarang sama khususnya ya kayak pemuda kayak kita nih ya siswa ya. Itu dipakai buat hal-hal yang sia-sia. Tidur cuman tidur gitu tuh. Kan bisa aja bantu orang tua gitu kan. Iya sih bener. Tapi itu dapat pahala berarti enggak ya? Gak dapat pahala ya? Enggak dong, kan harusnya itu hal-hal yang sia-sia. Terus gimana nih amalan Ramadan buat kita ningkatin pahala kita, buat kita semakin bersemangat gitu loh. Nah, salah satu keutamaan di Ramadan itu Mas ada malam Lailatul Qadar. Malam apa itu? Itu malam 1000 bulan. Maksudnya gimana? Itu diperintahkan oleh Rasulullah yang dihadiskan oleh Sayyidina Siti Aisyah itu taharru Lailatul Qadar bil ashri al-akhirah min Ramadan. Jadi carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi di 10 terakhir itu khususnya diganjil ya Mas. Itu setiap kita beribadah apapun, kebaikan apapun itu diganjar seperti 1000 bulan. Jadi kita walaupun kita semuanya bersedekah gitu atau sholat 5 waktu biasa itu berkali-kali lipat pahalanya. Iya. Nah, selain di bulan Lailatul Qadar itu ada, saya pernah inget tuh yang bayar zakat tuh di Idul Fitri. Nah itu tuh gimana hukumnya? Ya kan zakat fitrah itu termasuk apa ya? Kayak salah Wajib satu ya wajib bagi umat muslim yang udah mampu. Nah, zakat fitrah ini tuh kita tuh harus mengeluarkan sebagian harta kita. Nah, kan kalau di Indonesia sendiri kan mayoritas kan beras kan. Nah, itu tuh berasnya tuh berarti sebesar 2,5 kg atau enggak 3,5 liter per orang. Nah itu terus kan gimana nih? Kalau semuanya orang ingin berzakat ya kan katanya wajib. Tapi orang tuh nggak punya, nggak mampu gitu. Nah, ya berarti kan dia tuh boleh termasuk maksa. golongan yang menerima, bukan dia yang memberi. Golongan yang menerima tuh kayak gimana sih kira-kira? Kayak fakir, miskin terus kayak mualaf gitu Mas.
Jadi mereka berhak gitu. berhak mendapatkan. Terus kalau semuanya mereka menerima, mereka putar balik gitu, kasih zakat ke orang lain tuh hukumnya Nggak apa-apa, gimana? boleh, Boleh. boleh. Boleh-boleh aja Iya berarti? boleh kan kalau kita udah memberi kan berarti itu udah jadi milik dia kan. Nah jadi itu nggak apa-apa lah dia mau puterin kemana aja. Nah tapi alangkah lebih baiknya itu ya kalau memang dia udah merasa kalau diri dia tuh udah cukup, kayak dia tuh oh enggak dah aku tuh gak butuh untuk menerima zakat ini. Lebih baik dia bilang ke pemberi zakat itu kalau lebih baik dikasih ke orang lain. Nah, yang Itu lebih lebih baiknya gitu. Tapi ya gak apa-apa kalau dia tuh udah dikasih terus dia ngasih ke orang lain kan berarti niat dia tuh baik untuk ngasih apa ya kayak sedekah ke orang lain kan. Kalau seumpamanya nih, ada suatu pertanyaan nih, kayak gimana kalau seumpamanya kita tuh punya rezeki dikit nih, kelebihan dikit. Nah kita tuh pengen sedekah banget, tapi kita gak memenuhi syarat zakat itu. Terus kita tuh ngelakuin apa gitu biar ningkatin pahala? Maksudnya kayak kurang dari yang udah Iya, ditentukan kurang tadi. dari. Ya berarti itu bukan termasuk zakat fitrah kan? Maksud itu zakat apa itu? Itu udah termasuk sedekah biasa kan? Jadi sedekah biasa, itu gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Ya namanya juga Pahalanya, sedekah. pahalanya sama nih, pahalanya sama. Berbeda dong. Soalnya kan zakat fitrah dengan bersedekah itu kan beda. Bersedekah itu kan dengan apapun saja kan. Sedangkan zakat fitrah itu dengan apa ya? Kayak bahan-bahan pokok lah. Dan seperti gandum, beras. Di Indonesia kan mayoritasnya beras. Jadi Kalau berupa kayak dana gitu gak boleh, Mas? boleh asalkan seharga dengan beras yang ditentukan itu. Oh gitu. Iya. Nah terus itu ada hadisnya nggak sih? Kalau Ada sama. dong. Nah, Gimana tuh? itu disebutkan oleh Rasulullah zakat al-fitri saw'an au sya'rin au saw'an min sya'irin alal huda bil untha wa dzakari wal untha. Jadi berzakatlah fitrah dengan satu sok gandum atau dengan satu sok kurma. Baik dan diwajibkan itu bagi baik laki-laki maupun perempuan seperti itu, Mas. Oh jadi gitu ya. Jadi selain zakat fitrah buat ningkatin pahala, katanya tuh ada gitu buat ngebersihin kita gitu. Ya itu diri jaga kita. zakat fitrah juga untuk menyucikan diri kita kan ketika bulan Ramadan. Bukan dari dosa-dosa besar sih. Itu tuh kayak katanya tuh dari dosa-dosa kecil. Nah kayak perkataan kotor, kemudian kita yang bergibah itu mungkin katanya tuh bisa dibersihkan dengan kita berzakat fitrah Ya, itu. ibaratkan gitu kita kayak sebelum bulan Ramadan itu baju kita dipakai main, dipakai kemana-mana. Nah, pas di bulan Ramadan itu kita dicuci. Pakai zakat fitrah. Ya, seperti itu. Itu jadi ya. Ya. Jadi bulan Ramadan ini sangat berkah banget ya. Banyak keuntungan dan pahala Ya yang harus dong. kita kejar di Nah. sini. Jadi gimana nih buat pesan-pesan teman-teman yang suka mokel Nah, biasanya? kata-kata hari ini, jika di bulan Ramadan Anda tidak berubah lebih baik, maka dengan apa lagi Anda berubah? Asik. Teman-teman ingat tuh kita harus ngejar banyak sekali kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Jangan pernah mokel. Mokel tuh kelakuan setan. Bener gak Mas? Bener, kayak ini nih muka mokel ini nih. Loh ini mokel. Astagfirullahaladzim. Udah, bercanda. Bercanda lah. Kita gak pernah mokel. Ya. Mungkin kurang gak sengaja kan kita pasti ada sakit gitu. Kita yang cewek juga pasti ada suatu hal yang khusus atau kita agak kuat gitu, pingsan dan lain sebagainya. Jadi udah nih Mas, Ramadan penuh berkah, terus Lailatul Qadar juga merupakan malam yang Masya Allah banget. Masya Allah banget. Idul Fitri juga nggak kalah Masya Allahnya Iya, ya. kemenangan Kita bagi kita berzakat. sih. Iya sih. Kemenangan itu puncak kita buat menjalin silaturahmi Iya. jadi termasuk ya. Jadi orang maaf-maafan nih, kalau nggak dimaafin tuh gimana kalau di Idul Fitri? Ya harus maafin dong, kan apa ya, kayak wajib untuk memaafkan orang lain. Terus kalau nggak dimaafin, dapat dosa nggak nih? Ya itu kan tergantung orang yang itu kan. Ya. Ya, tergantung orangnya. yang Intinya maafin kita gitu. udah berniat untuk Minta kita udah maaf. ngakuin kesalahan kita. Jadi kita ya niat baiknya kita aja. Tapi orang-orang nih, kalau di bulan di Idul Fitri gitu, terusnya maaf-maafan terus dipukul lagi gitu, maaf lagi, kayak diajak bercanda gitu, itu boleh gak sih Mas? Itu kan cuman bercanda, asal dari kedua pihak Anda ada yang marah sih, aman-aman aja sih, Mas. Tapi juga ada sih yang kayak maaf sekarang nanti ngelakuin lagi gitu tuh. Itu jadi kan gak sah maafnya ya. Sebenarnya sah, Mas, cuman dia tuh meminta maafnya tidak dari hati, hanya saja dijadikan bercandaan, Mas. Bener tuh. Kita di bulan Ramadan ini selain juga meningkatkan amal juga kita perlu saling maafkan satu sama lain. Oke teman-teman, kan kita nih udah ngebahas dari tadi nih soal Ramadan, malam Lailatul Qadar, Idul Fitri dan lain sebagainya. Teman-teman ada gak sih yang pengen ditanyakan kepada kita? Mumpung nih ada host spesial banget nih, ada pemateri spesial banget sama Mbak Protolaini dan Mas Nabil nih. Silakan mungkin ada yang ditanyakan teman-teman.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait orang yang tidak berpuasa. Banyak sekali orang-orang yang tidak berpuasa dengan alasan sudah di-banned atau tidak boleh, amalannya tidak diterima selama 40 hari dengan alasan sudah meminum minuman keras. Nah kan otomatis orang yang tidak diterima selama 40 hari amalan ibadahnya dari puasanya, sholatnya, dan lain sebagainya, itu bagaimana sih hukumnya? Terima kasih ya. Terus gimana nih tanggapan Mbak Kurtola ini sama Mas Nabil nih? Dari saya dulu ya. Bagi saya itu Mas, harusnya kita itu tetap melakukan ibadah apapun, walaupun lain katanya itu kita sudah di-banned. Karena apa? Allah itu Maha Pengampun. Sedangkan di Al-Quran itu la taqnatu mir rahmatillah. Jadi janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi walaupun katanya orang-orang, kamu gak diterima puasanya, sholatnya, sedekahnya, apapun itu karena kamu minum minuman keras, tetap lakukan. Walaupun kamu sedang dalam keadaan baru saja minum ya, asalkan kamu ingat kepada Allah, insya Allah akan Allah. Karena hidayah itu tidak diketahui kapan turunnya ke orang tersebut, seperti itu. Jadi ini tetap sah atau enggak ini Mas? Kalau sah hendaknya itu asalkan kita melakukan dua syarat sahnya dari ibadah puasa, yaitu niat dan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk diterima dan tidaknya itu urusan Allah. Ya benar sih. Terus tapi amalannya kita nggak tahu juga. Pokoknya kita udah niat. Kita udah niat untuk berubah. Udah mengakuilah kalau kita hamba dan Allah itu Tuhan kita. Benar banget. Terus ada lagi nggak nih pertanyaan teman-teman? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Kak Mbak. Nah, pertanyaan saya sedikit absurd namun sangat. Gak apa-apa dong. Pertanyaan saya tuh ini sesuai dengan kisah nyata. Misalnya kita tidur, terus tidur itu dalam keadaan menjaga adik, ponakan. Ponakan itu tidak berpuasa dan saya dalam keadaan tidur. Nah, mulut saya dalam keadaan terbuka. Ditulis. Saya makan jajan. Dan ponakan saya yang namanya anak kecil tidak tahu ya. Jadi ponakan saya ini masukkan jajan ke mulut saya yang keadaan terbuka. Itu hukumnya gimana? Saya bingung. Gimana nih tanggapannya? Sebelumnya terima kasih buat pertanyaan ya Kak. Jadi untuk pertanyaannya itu tidak apa-apa karena dalam hal tidur kita itu sudah dalam keadaan hilang akal, ya tidak sadarkan diri. Jadi boleh dong, akan tetapi ketika bangun kalau kita sadar, kita puasa ada jajan, tetap dikunyah. Itu baru yang batal Mas. Itu baru batal kan, hukumnya agak sengaja. Jadi orang yang berpuasa tuh selain hukumnya agak sengaja, yang biasa membatalin puasa tuh apa aja sih? Yang boleh membatalkan puasa itu ketika kita safar atau berpergian jauh dengan seperti syaratnya kita sholat jamak atau qashar itu kan ya, seperti itu. Tuh, jadi kalau makan disuapin sama adiknya nih, nggak sengaja nih adiknya nyuapin, nggak apa-apa dong, anggap aja itu rezeki. Nggak apa-apa asalkan kita agak sadar gitu. Kalau kita sadar jangan sekali-sekali. Eman-eman dong. Nebus juga kan ya. Kalau kita agak puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau kita agak puasa di bulan Ramadan terus habis itu kita agak nebus, ketemu bulan Ramadan selanjutnya, itu gimana Mas? Berarti itu tidak niat dan tidak bergairah dalam menyambut bulan-bulan yang penuh berkah seperti ini Mas. Jadi hukumnya itu gimana? Kita tetap pakai puasa atau pakai bayar lain? Kalau seperti orang itu selama dia mampu Mas, dia wajib membayarnya dengan membayar utang atau seperti membayarnya kayak bayar utang puasa lah ya. Akan tapi kalau dia tidak tetap sampai Ramadan datang dia tidak membayar hutangnya, selama puasa tersebut tidak dibayar dia akan mendapatkan dosa dari puasa tersebut. Apalagi batalnya karena sengaja gitu, gak apa? Berarti gak boleh nih? Gak boleh dong. Jadi harus dibayar gitu? Ya, orang puasa Ramadan kan termasuk di rukun Islam kan? Rukun Islam berapa tuh Mas? Rukun Islam ke berapa? Oke teman-teman, cukup sekian ya pembahasan bulan Ramadan kita kali ini. Kita next ketemu di Hari Raya Idul Fitri nantinya. Oke, saya host Putra Agung Dharma Yuda.
Dan saya Ahmad Nabil dari SMA 2 Bangkalan. Saya Quratul Aini dari SMA 2 Bangkalan. Mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.